Indonesia sering disebut negeri yang tanahnya ramah. Hujan turun cukup, matahari bersinar panjang, dan musim datang tanpa terlalu ekstrim. Di negeri seperti ini, apapun seolah bisa hidup. Padi menguning di sawah, pohon kelapa berdiri di pesisir, sayuran tumbuh di lereng pegunungan, dan buah-buahan tropis berjatuhan saat musim tiba. Kita tumbuh dengan keyakinan sederhana. Tanah ini subur, tanah ini memberi. Namun justru karena itulah, sebuah pemandangan kecil di pasar modern terasa sedikit aneh jika kita berhenti sejenak untuk memikirkannya. Di rak-rak buah yang dingin dan terang, tersusun rapi buah berwarna merah mengkilap. Kulitnya mulus, ukurannya seragam, tampak seperti tidak tersentuh celah. Apel, buah yang begitu biasa, hingga jarang lagi dipertanyakan. Tapi coba perhatikan lebih dekat. Di balik label kecil yang menempel, sering tertulis nama negara lain. Jauh dari sini. Padahal kita hidup di negeri tropis, yang katanya bisa menumbuhkan hampir segalanya. Lalu, muncul pertanyaan yang pelan, tapi terus mengganggu. Kenapa Indonesia masih mengimpor apel? Apel bukan buah asing. Ia dikenal di meja makan, di bekal sekolah, di jus, di potongan buah dalam kotak plastik supermarket. Ia hadir begitu wajar, seolah memang bagian dari keseharian kita. Namun, untuk bisa sampai ke tangan kita, apel-apel itu menempuh perjalanan panjang. Dari kebun di negeri beriklim dingin, dipanen dalam jumlah besar, disimpan dalam suhu terkontrol, lalu dikirim melintasi laut dan udara. Sementara di tanah kita sendiri, yang begitu subur dan hangat, apel tetap bukan buah utama. Disinilah keanehan itu perlahan terasa. Bagaimana mungkin sebuah negeri tropis yang kaya masih bergantung pada buah dari iklim lain? Jawabannya ternyata bukan hanya soal bisa atau tidak bisa tumbuh. Bukan sekedar soal tanah atau hujan. Di balik satu buah apel, tersimpan cerita tentang suhu, tentang musim, tentang standar pasar, tentang kebiasaan konsumen, dan tentang sistem perdagangan yang jauh lebih besar dari sekadar pertanian. Karena kadang, sebuah buah sederhana menjadi pintu untuk memahami bagaimana alam dan manusia saling menyesuaikan diri. Dan apel adalah awal dari cerita itu. Untuk memahami kenapa apel lebih sering datang dari luar negeri, kita harus kembali pada hal yang paling dasar. Bukan pasar, bukan harga, tapi alam. Apel bukan buah tropis. Ia berasal dari wilayah beriklim sedang hingga dingin. Tempat, musim berubah dengan jelas. Ada musim panas, musim gugur, dan yang paling penting, musim dingin. Bagi pohon apel, musim dingin bukan musuh. Ia justru bagian dari siklus hidupnya. Saat suhu turun rendah, pohon apel memasuki fase yang disebut dormansi, semacam tidur panjang. Pada fase ini, pohon berhenti tumbuh sementara, menghemat energi, dan mempersiapkan diri untuk musim berikutnya. Tanpa fase ini, pohon apel seperti kehilangan ritmenya. Ia bisa tetap hidup di suhu hangat, tapi tidak berbuah secara optimal. Bunganya bisa muncul tidak serempak, buahnya kecil, atau kualitas rasanya menurun. Di Indonesia, suhu dingin ekstrim hampir tidak pernah terjadi. Bahkan di dataran tinggi sekalipun, perubahan musim tidak setegas di negara 4 musim. Artinya, pohon apel di sini tidak benar-benar beristirahat. Ia terus berada dalam kondisi tumbuh,
tanpa fase riset alami yang dibutuhkan. Beberapa daerah memang mencoba menanam apel, terutama di pegunungan, dan memang bisa berbuah. Namun hasilnya seringkali terbatas, ukuran buah tidak seragam, dan produktivitasnya tidak setinggi di negara asalnya. Di negara beriklim dingin, siklus musim bekerja seperti jam alam. Dingin memberi jeda, hangat memberi pertumbuhan, dan gugur membawa panen. Sementara di negeri tropis, alam bekerja dengan cara berbeda. Subur, iya. Hijau, iya. Tapi tidak semua tanaman diciptakan untuk pola yang sama. Disinilah kita mulai memahami satu hal penting. Bukan karena Indonesia kurang subur, tapi karena apel dibentuk oleh iklim yang berbeda. Dan ketika sebuah tanaman tumbuh di luar ritme alaminya, hasilnya pun tidak pernah benar-benar sama. Kalau apel masih bisa ditanam di beberapa dataran tinggi Indonesia, lalu kenapa kita tetap mengimpor begitu banyak? Jawabannya perlahan bergeser dari alam ke pasar. Di dunia modern, buah bukan hanya makanan, ia adalah produk. Dan seperti produk lainnya, ia dinilai dari standar. Ukuran harus seragam, warna harus menarik, kulit harus mulus, tahan disimpang lama, tahan dikirim jauh. Di negara asal apel, perkebunan dikelola dalam skala besar. Teknologi penyimpanan dingin sangat maju. Panen bisa diprediksi, ukuran buah konsisten, dan distribusi berjalan seperti sistem pabrik. Hasilnya bukan hanya apel, tapi apel yang siap pasar global. Sementara di Indonesia, budidaya apel cenderung lebih kecil skalanya. Bergantung pada kondisi alam yang tidak sepenuhnya ideal, dengan hasil panen yang bisa berbeda-beda. Secara rasa mungkin tetap enak, tapi dari sisi tampilan dan konsistensi, sering kalah bersaing di rak supermarket modern. Dan pasar, pada akhirnya, mengikuti apa yang paling stabil. Apel impor datang dalam jumlah besar, tampil seragam, bisa disimpan lama, dan harganya bisa ditekan karena produksi masif. Ini membuat apel impor terlihat lebih aman bagi pedagang dan distributor. Belum lagi soal persepsi konsumen. Banyak orang terbiasa melihat apel yang mengkilap, besar, dan terlihat sempurna. Tanpa sadar, standar itu tertanam di pikiran. Ketika melihat apel lokal yang ukurannya tidak sama, warnanya tidak secerah itu, kita sering menganggap kualitasnya lebih rendah. Padahal belum tentu. Di titik ini, cerita tentang apel berubah lagi. Ia bukan hanya soal bisa tumbuh atau tidak, tapi tentang bagaimana pasar modern membentuk selera, dan bagaimana tampilan sering lebih berpengaruh daripada asal-usulnya. Apel pun menjadi bagian dari sistem besar yang menuntut keseragaman. Dan dalam sistem seperti itu, yang paling stabil, biasanya yang paling menang. Jika apel harus menempuh ribuan kilometer untuk sampai ke Indonesia, mengapa itu masih dianggap masuk akal? Bukankah lebih logis menanam sendiri daripada mengirim buah dari belahan dunia lain? Jawabannya tersembunyi dalam sesuatu yang jarang terlihat: rantai logistik global. Di negara penghasil apel, panen terjadi dalam skala besar, bukan ton, tapi ratusan hingga ribuan ton sekaligus. Begitu dipanen, apel tidak langsung dijual. Ia masuk ke sistem penyimpanan bersuhu terkontrol dalam ruang pendingin raksasa yang menjaga kesegaran buah selama berbulan-bulan. Teknologi ini membuat apel seolah berhenti waktu, matang tapi tidak cepat rusak, segar meski sudah menempuh perjalanan panjang. Lalu apel dimasukkan ke dalam kontainer berpendingin, dikirim lewat kapal besar yang membawa ribuan kontainer sekaligus.
biaya pengiriman per buah menjadi sangat kecil karena dibagi dalam skala besar. Di titik inilah logika berubah. Yang jauh belum tentu lebih mahal. Produksi masif plus penyimpanan modern plus distribusi global membuat apel impor tetap kompetitif di harga. Sementara produksi lokal yang lebih kecil dengan hasil panen tidak seragam dan penyimpanan terbatas seringkali justru memiliki biaya lebih tinggi per buah. Ironinya, buah yang tumbuh lebih dekat tidak selalu lebih murah. Di pasar modern, yang menang bukan yang paling dekat, tapi yang paling efisien. Dan sistem global hari ini dibangun di atas efisiensi itu. Itulah mengapa apel dari negeri jauh bisa sampai di rak supermarket Indonesia dalam kondisi hampir sempurna, dengan harga yang masih bisa diterima. Perjalanan panjang itu bukan kelemahan, justru bagian dari kekuatannya. Namun di balik efisiensi ini, muncul pertanyaan lain yang lebih dalam. Ketika sistem global bekerja begitu rapi, di mana posisi petani kecil? Di mana ruang bagi produk yang tidak sempurna, tapi tumbuh dari tanah sendiri? Disinilah cerita tentang apel tidak lagi sekedar soal buah, tapi tentang bagaimana dunia modern memilih apa yang layak sampai ke meja kita. Pada akhirnya, apel bukan sekedar buah. Ia adalah cerminan dari cara dunia bekerja hari ini. Dari iklim tempat ia tumbuh, dari standar pasar yang menilainya, hingga sistem logistik yang membawanya melintasi lautan. Semuanya membentuk alasan kenapa apel di tangan kita datang dari jauh. Kita hidup di masa ketika jarak tidak lagi menjadi penghalang. Teknologi membuat perjalanan ribuan kilometer terasa biasa. Rak supermarket mempertemukan hasil bumi dari berbagai benua dalam satu ruangan yang dingin dan terang. Dan tanpa sadar, kita belajar menerima itu sebagai hal yang wajar. Namun di balik semua kemudahan itu, selalu ada pilihan yang diam-diam kita buat. Memilih buah karena tampilannya, memilih karena harganya, memilih karena kebiasaan. Jarang sekali kita memilih karena ceritanya. Padahal di tanah kita sendiri, banyak petani yang tetap menanam, meski harus berhadapan dengan iklim yang tidak selalu cocok, pasar yang menuntut keseragaman, dan sistem yang lebih berpihak pada yang besar. Apel mungkin hanya satu contoh, tapi kisahnya menggambarkan sesuatu yang lebih luas. Tentang bagaimana alam memiliki batas, tentang bagaimana pasar memiliki aturan, dan tentang bagaimana manusia berada di tengah-tengahnya, berusaha menyesuaikan diri. Mengimpor apel bukan kesalahan. Ia bagian dari sistem yang saling terhubung. Namun memahami ceritanya membuat kita melihat lebih jauh, bahwa setiap buah di tangan kita pernah menjadi bagian dari tanah, iklim, dan kerja manusia di suatu tempat. Dan mungkin ketika kita mulai menyadari perjalanan itu, kita tidak lagi melihat apel hanya sebagai buah, tapi sebagai cerita tentang pilihan, tentang keseimbangan, dan tentang bagaimana kita memandang pangan di masa depan. Mungkin setelah ini, saat melihat apel di rak supermarket, kita tidak hanya melihat warnanya, tapi juga perjalanan panjang di baliknya.